Selamat siang semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar semua? Sudah lama ya kita nggak bertemu. Tapi untuk sementara kita harus tetap ikuti aturan yang ada di negara kita ini. Kita harus tetap ikuti protokol pemerintahan. Kenapa? Karena memang masa pandemi belum berlalu gitu ya. Jadi Indonesia masih dalam masalah perkembangan COVID-19. Jadi untuk menjaga keamanan kita semua, bukan hanya diri sendiri, tapi keamanan keluarga, lingkungan kita semuanya, kita harus bisa menahan diri untuk sementara waktu kita melakukan pembelajaran secara online. Jadi tidak ada tatap muka secara langsung. Tapi Ibu harap itu tidak mengurangi makna dari pembelajaran yang kita lakukan, ya. Jadi Ibu harap kalian tetap bisa menjaga diri, tetap bisa menjaga protokol kesehatan sampai dengan pandemi ini berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah secara tatap muka langsung gitu ya. Oke, nah jadi di sini untuk sementara Ibu mau menyampaikan mengenai materi-materi yang akan kita bahas di kelas 11 ini. Jadi untuk kelas 11 ini, untuk pelajaran sejarah masih bertemu lagi dengan Ibu ya. Jadi mungkin nanti sampai kelas 12 juga masih ketemu sama Ibu. Mungkin sudah mulai bosan, tapi ya itu kita harus bisa menjaga hubungan yang baik, kerjasama yang baik supaya pembelajaran bisa tetap terlaksana dengan baik gitu ya. Karena untuk anak kelas IPA masih ketemu 2 les, anak ilmu sosial kalau sudah kelas 11 sudah tambah. Kalau dulu hanya 5 les, kalau sekarang sudah 6 les. Artinya bisa kemungkinan dalam 1 minggu itu kalian bertemu dengan Ibu selama 3 hari gitu ya. Tapi ya itu kayak mana kita bisa nyaman, itu yang harus kita ciptakan. Oke, nah materi kita untuk sejarah Indonesia itu kita akan bahas periodisasi sejarah Indonesia setelah masa Hindu-Buddha. Nah, kalau sudah masa Hindu-Buddha berarti sudah masuk masa pemerintahan. Pemerintahan apa? Hindia Belanda. Lalu kita akan bahas pemerintahan Jepang sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk kelas 11 nanti kita akan bahas semua peristiwa-peristiwa penting itu. Mulai nanti ketika masuk negara-negara barat ke Indonesia seperti negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Nah, ketika mereka datang lalu bentuk pemerintahan yang mereka buat sampai dengan Indonesia akhirnya berjuang untuk menjadi negara yang merdeka gitu. Nah, itu untuk sejarah Indonesia. Nah, untuk sejarah ilmu sosial nanti kita akan bahas mengenai perkembangan di luar Indonesia ya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di luar Indonesia tapi tetap akan mempengaruhi Indonesia juga. Apa contohnya? Contohnya mengenai perkembangan paham-paham. Jadi ada paham liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme. Itu adalah paham-paham yang berkembang di luar Indonesia, tapi nanti punya pengaruh terhadap perkembangan negara Indonesia. Itu akan kita bahas di sejarah ilmu sosial gitu ya. Nah, jadi Ibu harapkan nanti materi ini walaupun tidak secara langsung Ibu sampaikan kepada kalian, tapi bisa tetap tujuan pembelajaran kita bisa tetap tercapai ya. Oke. Nah, yang kedua yang mau Ibu sampaikan di sini adalah bagaimana sistem belajarnya masih sama seperti ketika di kelas 10, masih sama seperti di kelas 10. Jadi, poin yang terpenting bagi Ibu itu bukan hanya hasil ujian. Bukan hanya hasil ujian, apalagi ini kan kita lakukan secara online. Jadi bisa saja ketika ujian berlangsung kamu buka Google. Nah, jadi itu tidak asli. Nah, sedangkan kamu ujian di depan mata Ibu saja, Ibu nggak yakin itu hasil nilaimu hasil dari pikiranmu sendiri. Apalagi kalau sistemnya seperti ini. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali masalah penilaian bagi Ibu gitu ya. Yang pertama yang Ibu akan nilai itu adalah keaktifan kamu. Walaupun mungkin kita nggak bisa lakukan secara langsung di kelas, Ibu nggak bisa lihat kamu menjawab secara langsung bagaimana antusiasnya kamu, tapi dari hasil-hasil diskusi, hasil tugas di classroom itu Ibu bisa nilai apakah itu hasil pekerjaanmu sendiri atau memang kamu ambil caplok langsung dari Google gitu ya. Nah, jadi ingat, yang terpenting bagi Ibu itu adalah keaktifan kamu, antusias kamu, niat kamu gitu ya. Kalau kalian lihat ya hasil-hasil nilai kalian di kelas 10 kemarin itu, apalagi di semester genap, semester 2, mungkin nilai rapot kalian itu cukup mengecewakan buat kalian atau mungkin cukup rendah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ibu melihat tidak ada keaktifan kamu, hanya orang-orang tertentu.
yang aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas di classroom ataupun diskusi-diskusi dalam classroom. Ada yang muncul hanya ketika ujian saja, ketika tugas tidak dikerjakan, tidak ada dikirim, ketika ada sesi tanya jawab, dia tidak ada kasih pendapat. Ketika ujian dilakukan, dia muncul. Nah, nilainya tidak memuaskan, hanya mungkin sebatas KKM. Kenapa Bu? Padahal nilai saya bagus, hasil ujian saya yakin itu semuanya benar semua gitu. Tapi nilainya kenapa hanya batas KKM? Nah, kamu bisa introspeksi diri sendiri. Selama ini classroom kamu bagaimana gitu. Nah, jadi Ibu ingatkan di sini, yang terpenting itu adalah bagaimana keaktifan kamu, bagaimana kehadiran kamu, bagaimana partisipasi kamu di dalam classroom nantinya. Oke, nah jadi untuk hari ini video yang Ibu kirimkan. Nanti untuk minggu-minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya Ibu akan kirimkan video-video pembelajaran lagi. Nah, selesai kalian menyaksikan video ini, silahkan bergabung di kelas di dalam kolom komentar. Di situ kita akan lakukan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih, selamat siang semuanya.